Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurziana Fetia Dewi, NIM 202410102020 dari Prodi Teknologi Informasi. Dan saya Fitri Andriani dengan NIM 202410102062 dari Prodi Teknologi Informasi. Kami dari kelompok 5 kelas Algoritma dan Pemrograman 1C. Di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bernama DesaBox. DesaBox adalah aplikasi berbasis konsul yang dibuat dengan bahasa Python. Dalam implementasinya, diharapkan aplikasi ini mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Aplikasi ini dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengirimkan angket-angket atau kuesioner. Sedangkan yang kedua yaitu dengan menyediakan kotak saran. Selain itu, aplikasi ini juga menjadi media penyebaran informasi dengan fitur berita. Tujuan dari sistem ini dibangun yaitu untuk memaksimalkan program kerja desa agar bisa menyasar pada kebutuhan masyarakat dengan tepat. Dalam pengelolaan sistem, admin dipegang oleh pihak desa yang berperan menyebarkan kuesioner dan menampung segala inputan dari pengguna. Kesimpulan dari berbagai kuesioner nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat guna mentransparansi berbagai informasi dan kinerja dari pihak desa. Sedangkan masyarakat sebagai pengguna memiliki hak penuh dalam menggunakan fitur-fitur seperti berita serta kotak saran sebagai penyampaian aspirasi masyarakat terhadap desa. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai sistem pengoperasian dari aplikasi DesaBox sendiri. Di sini apabila kita pertama kali menjalankan aplikasi, dan itu berarti kita bertindak sebagai pengguna yang baru saja menggunakan aplikasi, maka dari itu di sini kita disediakan menu selamat datang, yang mana ada pilihan untuk login dan buat akun baru. Karena kita sebagai pengguna baru, maka kita harus membuat akun terlebih dahulu agar kita dapat mengakses menu-menu yang telah disediakan. Dengan memasukkan menu nomor 2, maka akan muncul opsi apakah kita akan masuk sebagai warga ataukah kita akan masuk sebagai admin desa. Di sini saya akan mencontohkan apabila kita masuk sebagai admin desa terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan nama dan juga password. Dan perlu kita ketahui bahwasannya inputan kita pada pembuatan akun baru yang tadi itu telah terekam pada file login_pass.tsv. Yang selanjutnya kita akan sudah masuk pada menu admin. Di sini, sebagai admin, kita dapat membaca saran atau masukan dari warga desa dengan memasukkan menu nomor 1, yaitu kotak saran. Baik, dengan kita memasukkan menu nomor 1, maka akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana tampilan ini adalah tampilan dari menu-menu atau dari saran-saran atau masukan yang telah dikirimkan oleh warga desa. Pada menu kedua, kita bisa membaca berita yang telah kita tambahkan sebagai admin desa. Baik, apabila kita memasukkan menu dengan opsi menu nomor 2, maka akan muncul berita-berita yang telah ditambahkan oleh admin desa sebelumnya. Di sini, kita sebagai admin desa memiliki hak untuk menambahkan informasi atau berita melalui menu tulis berita, yaitu menu nomor 3. Baik, dengan memasukkan menu nomor 3, maka akan muncul inputan mengenai judul berita apa yang ingin kita tulis. Kemudian, inputan selanjutnya adalah inputan mengenai isi berita apa. Yang selanjutnya, dengan kita menekan enter, maka berita telah berhasil terkirim. Kemudian berita apa yang telah kita kirimkan itu sudah
ditambahkan pada file berita.csv. Mengenai sunting berita, kita juga dapat mengubah isi berita apabila melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan memasukkan menu nomor 4. Dengan memasukkan menu nomor 4, yaitu sunting berita, maka kita disediakan mengenai judul akan berita apa yang ingin kita sunting. Di sini saya mengambil judul berita, yaitu berita. Maka akan muncul mengenai berita beserta isinya, yang dimana ini akan menjadikan referensi bagi kita untuk menyunting berita. Dengan memasukkan judul baru dan memasukkan isi baru. Di sini muncul kembali inputan karena berita yang berjudul berita ini ada 2 ya tadi, dan yang satunya sudah kita sunting menjadi judul berita 1, yang mana ini telah berubah ya untuk judulnya serta isinya. Di sini saya akan menyunting untuk berita yang selanjutnya dengan judul baru, yaitu berita 2 dan isi baru. Maka dapat kita lihat berita yang tadi berjudul berita telah berubah menjadi berita 2. Yang selanjutnya ialah menu untuk membuat kuesioner. Jadi, apabila kita masuk sebagai admin desa, kita memiliki hak-hak, salah satunya ialah kita mampu atau kita berhak untuk menyebarkan satu kuesioner yang nantinya akan diisi oleh warga desa. Dengan memasukkan menu nomor 5, kita harus menulis pertanyaan apa yang ingin kita berikan kepada warga desa. Nah, maka dengan menekan menu Enter, kuesioner yang telah kita tuliskan berhasil terkirim dan berhasil dibagikan yang nantinya akan diisi oleh warga desa. Selanjutnya ialah menu untuk melihat hasil kuesioner. Dengan memasukkan menu nomor 6, maka akan ada tampilan seperti berikut mengenai tampilan pertanyaan yang telah kita tambahkan sebelumnya beserta dengan hasil dari kuesioner yang telah diisikan oleh warga desa. Di sini rekapitulasinya adalah masih 0 ya, karena memang belum ada warga desa yang mengisikan kuesioner tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menyontohkan bagaimana apabila kita login atau mendaftarkan diri sebagai warga. Yang pertama, kita harus logout terlebih dahulu dari akun sebagai admin. Nah, di sini kita kembali pada menu selamat datang, dan saya akan membuat akun baru sebagai warga dengan nama Fitri dan password Nah, maka kita masuk pada menu warga desa. Di sini sebagai warga desa, kita dapat menambahkan saran-saran yang akan tersampaikan pada pihak desa dengan menu nomor 1, yaitu menu kotak saran. Nah, di sini tersedia inputan nama penulis yang diisikan dengan nama kita, beserta dengan saran apa yang ingin kita sampaikan. Setelah kita menekan Enter, tanggapan berhasil kita kirimkan, dan saran yang telah kita kirimkan tersebut berhasil terekam pada file saran.csv. Yang selanjutnya ialah menu berita hari ini. Pada menu ini sama dengan menu yang ada di menu untuk admin, di mana pada menu ini kita
dapat membaca berita-berita apa saja yang telah dikirimkan oleh admin desa. Jadi kita lanjut saja pada menu selanjutnya, yaitu menu nomor 3, yaitu menu kuesioner. Nah, di sini kita harus menjawab kuesioner yang telah dikirimkan oleh admin desa tentang pertanyaan ini. Misal saya mengirimkan tanggapan mengenai sangat setuju dengan memilih A sebagai inputan. Nah, di sini kita dapat lihat mengenai hasil dari kuesioner mengenai rekapitulasi nilai, di mana sangat setuju ini berjumlah 1 karena kita telah menginputkan hasil kuesioner tersebut. Yang selanjutnya ialah keluar dari menu apabila kita ingin mengakhiri dari pengoperasian aplikasi menu Desabox. Jadi dengan kita memasukkan menu nomor 5, maka aplikasi berhasil diakhiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.